Puji Tuhan, pada hari ini kita masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan, korban persembahan ibadah kita hari ini berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan berkenan atas penyembahan kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang melimpah yang selalu Kau berikan buat kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Pada saat ini Tuhan, Engkau masih layakkan kami untuk melayani Engkau Tuhan, mempersembahkan korban ibadah kami Tuhan di mezbah-Mu Bapa, untuk menaikkan pujian penyembahan, untuk mendengarkan firman, untuk berdoa buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini sebagian dari ibadah live ini Tuhan, sementara dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan yang kurang sehat, Tuhan Engkau biarlah tetap berikan sukacita, tetap berikan damai sejahtera. Ucapan syukur ada dalam hati kami Tuhan, agar kami tetap terus menaikkan pujian kepadamu, agar kami tetap terus menaikkan limpah terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami percaya di saat kami selalu bersyukur, di saat kami selalu bersukacita Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Demikian juga kami yang mengalami sakit hari ini, kalau kami tetap terus bersukacita dan tetap terus bersyukur kepada Tuhan, kami akan segera sembuh, kami akan segera pulih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, Kau kuduskan, sucikan, layakkan kami Bapa, kami yang berada di ruangan ini, maupun jemaat JKMCC yang berada di rumah masing-masing, juga siapapun yang menyaksikan ibadah live kami pada hari ini Tuhan. Kau kuduskan kami semua, sucikan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, lewat pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, isi hati kami yang menyakiti Engkau Tuhan. Kami minta ampun. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menyembah Engkau saat ini. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami menaikkan puji-pujian, membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Masuk dalam hadiran-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakkan anak-anak-Mu, layakkan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang saat ini Bapa siap menyembah Engkau dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, seluruh jemaat JKMCC, seluruh saudara-saudara kami Tuhan. Engkau kuduskan, layakkan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kau bersatu hati, kami menolak segala bentuk kuasa kegelapan, segala bentuk tipu muslihat iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami beribadah, yang ingin mengganggu jalannya kami beribadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kuduslah yang berkuasa atas ruangan ini, hanya Roh Kuduslah yang berkuasa atas ruangan dimanapun kami berada. Kami bersyukur rumah kami masing-masing ada mezbah korban pujian penyembahan. Kami bersyukur kalau saat ini kami diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Berarti Engkau mengizinkan di rumah kami masing-masing ada mezbah korban persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji menyembah-Mu, kami siap melayani Engkau, kami siap menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan mendapat perkenanan-Mu Tuhan, dan Engkau disenangkan lewat korban pujian penyembahan, lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah ini Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk penguasa Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus.
Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekatkan seluruh pengertian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Amin Tuhan, pengorbananmu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita menyembah Tuhan. Sungguh besar yang kau pikirkan. Haleluya Yesus, Tuhan kami mau menyembah-Mu Bapa. Bagiku sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh
bisa menjadi korban di mezbah korban pujian penyembahan, agar Tuhan disenangkan lewat persembahan kita saat ini. Haleluya, haleluya Tuhan, tak terselami kasih-Mu, bahkan seluruh pengabdian kami tak bisa membalas kasih-Mu, tak bisa membalas setia-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Amin Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami anak-anak-Mu tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Engkau menjanjikan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami saat Engkau naik ke surga Tuhan. Kami bersyukur, kami anak-anak-Mu Tuhan tidak pernah Kau tinggalkan sendiri. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Bukan hanya dalam kemenangan kami Kau menyertai kami Bapa, bahkan dalam kesesakan kami, bahkan dalam kesakitan kami Tuhan, bahkan di dalam keterpurukan kami Bapa, Engkau ada di sana. Kami percaya itu Tuhan. Yang Kau rencanakan dalam hidup kami adalah damai sejahtera. Kalaupun kami harus mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kami, kami tahu Tuhan, Engkau sementara memproses kami agar kami ini bejana-Mu ini Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami tetap bersyukur, kami tetap menaikkan pujian penyembahan, kami tetap mau bergembira Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan kami, di tengah sakit penyakit yang kami alami Tuhan, kami akan tetap menyembah Engkau. Kami akan tetap memuji-Mu Tuhan. Bahkan kalau kami harus mengalami api pun, kami tetap menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu, kami tetap meninggikan-Mu, Kau berdaulat atas kami. Haleluya, kami tetap
kasih-Mu tiada bertepi. Amin. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, sungguh Kau yang termulia. Amin. Jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Amin Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku. Amin Tuhan. Tinggikan nama. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Amin Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Kau anugerah terbesar buat kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami memiliki Engkau Tuhan. Kau anugerah terbesar buat kami. Kami mau terus belajar bersyukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami telah memuji-Mu Bapa. Kami hanya mau tetap bersyukur Tuhan. Pesan yang kami dapat hari ini Tuhan, kami akan tetap bersyukur di tengah kesesakan kami Tuhan. Kami akan tetap beriman. Kami gak akan pernah khawatir. Engkau yang menciptakan hidup kami. Engkau yang merawat kami Engkau yang membentuk kami di kandungan ibu kami Tuhan. Engkau yang mengizinkan kami juga lahir di dunia ini. Dan Engkau yang memberi kami makan. Engkau yang merawat hidup kami sehingga kami bisa ada seperti sekarang. Setiap hari kami makan. Kami masih bisa tinggal Tuhan di rumah Tuhan. Kami tidak tinggal di jalanan. Kami bersyukur Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan tetap terus Engkau pelihara. Engkau mengajarkan kami. Burung di udara saja Engkau pelihara. Apalagi kami. Orang yang kami ciptaan-Mu yang paling berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu. Oleh karena itu Engkau tidak akan izinkan sesuatu Tuhan terjadi untuk menyakiti kami. Kalaupun ada hal-hal yang menyakitkan yang kami alami, kami
tahu Engkau merencanakan hal yang luar biasa di balik itu semua Tuhan. Engkau merencanakan hal yang luar biasa. Engkau ingin kami ini bejanamu semakin indah di matamu Tuhan. Dan di saat Engkau datang, kami siap diangkat bersama-sama denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami, kuatkan kami untuk tetap terus bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih Yesus, saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biar berilah kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh Pak Gembala hari ini Tuhan akan tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami, berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Abah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Gembala, biarlah apa yang disampaikannya Tuhan berasal daripadamu Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap dihibur Tuhan. Tutup bungkus Pak Gembala dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Biar kemuliaan-Mu yang nampak, biar perkataan-Mu yang ada dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini tuh pada minggu ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak yang baik, kami kembali datang kepadamu di ibadah raya minggu ini dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan syukur karena Engkau sudah memelihara kami begitu rupa, sehingga kami boleh ada dalam ibadah ini untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam, kami mau belajar, kami mau mengerti kebenaran firman-Mu akan pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam Alkitab, yaitu perkataan-Mu sendiri bahwa Roh Kudus itu mengerjakan segala sesuatu yang Kau perintahkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami pada hari ini mau mengerti apa yang Kau kerjakan melalui Roh Kudus untuk kami. Dan sebab itu Tuhan, kami meminta Roh Kudus untuk ada di tengah-tengah kami saat ini, mengurapi setiap hati, setiap pikiran kami, dimanapun kami berada hari ini, di rumah kami masing-masing. Setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati, mengurapi, supaya diberikan pengertian. Dan ketika mereka mengerti, cara berpikir mereka berubah. Ketika cara berpikirnya berubah, karakternya berubah, maka kelakuan mereka pun berubah. Sehingga dari hari ke hari, kami semua mengikuti gambaran Kristus dan layak untuk menerima mahkota kehidupan pada akhirnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, hamba kosong tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kata, setiap kalimat yang hendak diucapkannya untuk menyampaikan isi hati-Mu, kiranya Roh Kudus ambil alih, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, semua sehat ya. Puji Tuhan. Mungkin untuk yang di Zoom-nya ini bisa di siapa Bu Gembala, tolong di Zoom-nya ya. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 7 sampai 15.
Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 16. Ayat 7 sampai 15. Ya. Makluminnya udah banyak. 7 sampai 15. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Roh Kudus ini di ayat-ayat Alkitab disebut juga dengan Roh Kristus. Ada kalanya disebut dengan Roh kebenaran. Nah, itu sama. Kenapa Roh Kudus disebut dengan Roh Kristus? Karena pada dasarnya Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus. Seperti itu. Ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri menyebutkan sebagai penghibur, begitu, yang menghiburkan kita dalam menghiburkan maksudnya gimana ya? Nggak hanya seperti misalnya ada keluarga yang meninggal, kemudian Roh Kudus karena kita sedih dia menghiburkan kita, gitu. Tidak hanya berarti sampai di situ, tapi menghiburkan kita akan masa penantian. Penantian apa? Penantian kita berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus, gitu. Penantian di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Jikalau kita orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti punya kerinduan yang begitu dalamnya akan kedatangan Kristus. Dan seperti kita merindukan kalau orang baru pacaran, LDR ya, long distance relationship gitu ya, jarak jauh. Ya, seperti yang saya sendiri alami dengan Ibu Gembala beberapa bulan lamanya waktu baru-baru kami pacaran. Itu ada satu kerinduan di mana aku pengen ketemu itu sampai meneteskan air mata, saking rindunya begitu. Ya. Nah, orang yang punya hati semacam ini, ya, untuk Tuhan, ada kesedihan kesedihan rohani yang menantikan Allah untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu dihiburkan, kesedihan itu dihiburkan oleh Roh Kudus. Seperti itu. Nah, di perjanjian lama, ya, Roh Kudus itu hanya hinggap, dalam tanda petik, hinggap pada orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan. Cuma hinggap kepada beberapa orang, ya, yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk menyampaikan pesan. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru setelah peristiwa Pentakosta yang kita rayakan juga minggu depan, ya, tanggal 31, Roh Kudus tercurah untuk semua orang, gitu ya. Untuk semua bangsa, untuk semua orang percaya, gitu. Tidak hanya orang-orang pilihan tertentu, nabi-nabi semacam itu, tidak hanya itu, tapi semua orang percaya Roh Kudus itu dicurah, begitu. Jadi kasar katanya, zaman di perjanjian baru, zaman Roh Kudus ini tidak hanya nabi yang bisa mendoakan orang kemudian sembuh, tidak hanya pendeta yang mendoakan orang sembuh, Anda pun bisa kalau Anda percaya. Ya.
Kalau Anda mulai menjalin hubunganmu dengan Roh Kudus, begitu, bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari, ya, Anda tidak perlu panggil pendeta, Pak pendeta tolong doakan ini, tidak usah tumpangkan tanganmu. Karena apa? Ayatnya berkata begini, ayatnya tidak berkata seperti ini, tanda-tanda ini akan menyertai pendeta. Nggak ada. Ayatnya adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya, orang percaya kan bukan cuma pendeta. Anda juga orang percaya yang nonton ini, gitu. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, ya, Tuhan bilang Roh Kudus diutus turun, sehingga apa ya bahasanya, ini agak sulit bahasanya, tapi saya takut salah artikan. Roh Kudus turun sehingga keterbatasan kemanusiaan Yesus Kristus digantikan oleh Roh Kudus. Itu paham nggak bahasanya ya? Semoga paham ya. Jadi keterbatasan kemanusiaan Yesus digantikan oleh Roh Kudus. Karena pada waktu itu, ya, karena Yesus ada dalam tubuh manusiawinya waktu dia melayani di bumi, dia memiliki keterbatasan keterbatasan jasmani, dalam arti gini. Dia tidak omnipresent. Dia tidak bisa hadir di dua tempat secara bersamaan. Karena kita melihat di akun Alkitab, di ayat Alkitab, bukan berarti ini dari sisi kemanusiaannya ya. Karena tidak ada manusia bisa hadir di dua tempat sekaligus, gitu. Ya. Jadi Yesus bilang adalah lebih baik bagi kamu kalau aku pergi meninggalkan kamu, kembali kepada Bapa dan mengutus Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita itu terlayani atau diberkati dengan Roh Kudus yang tanpa batas. Ya, jadi di saat yang sama, di tempat yang berbeda, Roh Kudus bisa berkati saya, Roh Kudus bisa mengurapi saya, Roh Kudus juga bisa mengurapi Anda. Seperti sekarang ini. Gitu. Bayangkan kalau seandainya Yesus itu masih seperti zaman waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, dan Yesus ada di sini bersama saya, bersama kami semua di sini, dan Anda hanya melihatnya melalui layar HP Anda atau tablet Anda seperti ini, rasanya kan kurang gimana gitu. Oh, Yesusnya ada di sono nih. Lama-lama kan berpikir, oh, Tuhan Yesus pilih kasih. Sedangkan yang hari ini, pagi ini, yang khotbah menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus itu di seluruh dunia ada. Begitu. Ya, jadi mohon dipahami itu kalimatnya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang sedemikian sensitif, sedemikian peka. Dia mengetahui semua rahasia Allah, ya. Itu sebabnya mendukakan Roh Kudus itu adalah sebuah dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Mungkin Anda bertanya, loh, oh ada toh dosa yang nggak bisa diampuni? Iya ada. Lalu bagaimana dengan terminologi Allah Maha Pengampun? Kalau Maha berarti tidak ada pengecualian di situ. Oh tetap Allah Maha Pengampun. Ya. Dosa yang tidak bisa diampuni itu begini maknanya. Bukan berarti kalau kita mengaku dosa Tuhan tidak ampuni, bukan gitu. Tapi kita sudah tidak bisa mengaku dosa lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus keluar dari dalam kita. Nah, bagaimana Roh Kudus keluar dari dalam diri kita? Karena kita mendukakan Dia secara sadar, secara terang-terangan, ya. Kita mendukakan Roh Kudus. Begitu. Jadi Roh Kudus itu keluar. Kita kalau misalnya kita bikin salah, bikin dosa, ada yang namanya nurani, ada yang namanya Roh Kudus, dorongan Roh Kudus untuk supaya kita menyesali perbuatan kita dan akhirnya kita bertobat. Yang membuat kita menangis, menyadari kesalahan, menyadari dosa kita. Itu Roh Kudus. Nah, bayangkan kalau seandainya Roh Kudus itu tidak ada, apakah kita bisa mengaku dosa kita atau mengerti bahwa kita sebenarnya bersalah? Itu tidak akan. Nah, itu dikatakan bahwa mendukakan Roh Kudus dosa yang tidak terampuni. Karena apa?
bagi Tuhan untuk mengampuni kita harus ada confession, harus ada pengakuan. Ya, karena di dalam Alkitab katakan dengan mulut kamu, dengan perkataanmu kamu diselamatkan. Jadi kalau kita tidak ada confession, nggak ada pengakuan, di situ Tuhan tidak bisa ampuni kita. Kita harus membuat sebuah pengakuan dulu, menyatakan bahwa kita bersalah. Ya, karena pernyataan perkataan kita ini tidak hanya didengar oleh Tuhan, tapi didengar oleh setan juga. Begitu. Jadi setiap kali kita mengaku dosa, sebenarnya kita sedang mengulang kembali mengulang kembali perkataan kita kepada setan. Hei setan, aku bermusuhan sama kamu sekarang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, Roh Kudus itu sedemikian sensitifnya sehingga Yesus sendiri berkata bahwa kalau penghujatan terhadap Bapa atau terhadap Anak itu diampuni, tapi kepada Roh Kudus tidak. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang sangat mengerti, yang sedemikian paham terhadap rahasia-rahasia Allah. Seperti itu. Nah, saya pelajari dalam perikop ini, pekerjaan Roh Kudus itu ada 3. Sedikitnya saya menemukan ada 3. Yang pertama, coba kita lihat ayat 8-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kata insaf dipergunakan Yohanes dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, yang artinya adalah menegur, memberi teguran keras, meyakinkan, tidak menyetujui, berlawanan, berempati, atau satu harmoni. Karena masih banyak ada arti-arti lain, ya, yang berkaitan dengan apa yang dikatakan di ayat 8. Nah, jadi apa pekerjaan Roh Kudus yang pertama? Yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Roh Kudus menentang dosa dan menegur keras orang yang berdosa, apalagi hidup dalam dosa. Nah, saya sulit membahasakannya. Ketika kita bikin salah, kita orang percaya bikin salah, bikin dosa, bikin pelanggaran di hadapan Tuhan, ada self conviction, apa ya? Kita seperti tertuduh dalam diri, sehingga membuat kita menyesali apa yang kita sudah buat. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Dia menginsafkan kita akan dosa kita. Dia memberitahu kita salah, tapi tidak mendakwa, ya. Beda. Memberi rasa tertuduh itu sifatnya sementara, tapi kalau mendakwa itu terus menerus, gitu. Terus mendakwa tuh begitu. Kalau membuat rasa tertuduh dari Roh Kudus, saya coba ambil ilustrasi gitu ya. Kalau tertuduh dari Roh Kudus tuh begini. Kamu salah, nggak harusnya loh kamu buat gini. Kamu udah membuat Tuhan bersedih. Ayo bertobat, ayo bisa, kamu pasti mampu. Aku akan memberi kekuatan kepadamu. Tuhan menunggu kamu datang lagi. Nah, itu rasa tertuduh akan sebuah kesalahan yang kita buat di hadapan Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kalau dakwaan itu asalnya dari setan. Jadi dakwaan itu seperti ini. Kamu udah berdosa, kamu gak akan layak lagi melayani Tuhan. Kamu gak pantas lagi. Kamu kalau bertobat pun, kamu sudah kotor. Seumur hidupmu kamu akan cacat. Nah, itu dakwaan. Gitu. Dan jadi pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan roh jahat, begitu ya,
sama-sama memberikan semacam self conviction kepada kita, tetapi yang satu tugasnya mendakwa untuk membawa kita down, satu lagi tugasnya untuk membawa kita up, begitu, kurang lebih. Ya. Nah, karena Roh Kudus mendorong kita untuk bertobat, ya. Roh Kudus sebenarnya tidak hanya ingin kita bertobat saja, karena bertobat itu gampang. You sadar, Roh Kudus tegur, kemudian minta ampun, sudah you bertobat. Perkaranya sekarang, pertobatanmu itu bertahan berapa lama ya? Ya. Nah, setelah bertobat harusnya hidup dalam pertobatan, gitu. Kalau kita udah pernah buat satu kesalahan, misalnya kesalahan A begitu ya, harusnya kita ingat, kita jangan buat salah itu lagi. Sorry kalau saya agak sedikit mungkin kedengarannya kasar. Keledai dikatakan binatang bodoh. Binatang bodoh itu tidak akan pernah jatuh ke dalam lubang yang sama, pepatah katakan. Nah, kalau kita sudah buat kesalahan A, kemudian bertobat dan jatuh lagi ke sana, sorry, kita lebih bodoh daripada keledai. Gitu. Kita lebih tolol dari binatang. Jadi jangan marah kalau anda ada orang yang ngatain Anda binatang kau gitu, atau apalah disebut, jangan marah. Karena kalau dirimu seperti itu, diri kita seperti itu, kita tidak lebih tinggi dari binatang sebenarnya. Itu yang kita katakan. Mungkin Anda gak suka dengerin gila pendeta ngatain dua binatang. Kita ngomong bukan saya. Masalahnya apa? Orang yang merasa ketika dengar firman Tuhan keras seperti ini, kemudian gerah, kemudian tidak nyaman seperti itu. Karena telinganya kebiasaan dengar yang manis-manis terus, berkat. Oke, berkat, saya pun perlu berkat. Tapi ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan begini, tinggalkanlah asas-asas dasar tentang kekristenan. Yaitu apa asas-asas dasar iman? Kesembuhan ilahi, mujizat. Bukan berarti kesembuhan ilahi, mujizat itu nggak perlu. Tapi setelah kita tahu hal mujizat, kesembuhan ilahi dan sebagainya, kita yakin Tuhan bisa menyembuhkan dan sebagainya, kita harus mengarahkan diri kita, mengarahkan pola pikir kita, pandangan kita kepada pengenalan akan Kristus. Itu jauh lebih penting. Orang kalau udah semakin kenal Tuhan, semakin dia nggak punya keinginan. Keinginannya bukan gak punya keinginan, semakin dia mengarahkan keinginannya hanya pada satu hal, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhannya. Apa yang dilakukan itu hanya ingin menyenangkan hati Tuhannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita sudah merasa kita diampuni, jangan buat dosa lagi. Itu juga pesan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzinah. Adakah yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan buat berdosa lagi. Supaya apa? Supaya yang lebih buruk tidak terjadi kepadamu. Ya. Jadi kalau kita buat dosa, kemudian kita bertobat, insaf karena Roh Kudus, kemudian setelah diampuni kita kembali buat dosa lagi, ya tidak usah heran kalau sesuatu yang lebih buruk menimpa kita, karena udah ada peringatannya. Roh Kristus, karena Kristus adalah kebenaran. Ingat ya, karena Kristus adalah kebenaran, kan Yesus pernah bilang begini, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Oke? Jadi karena Kristus adalah kebenaran, maka Roh Kudus itu juga disebut Roh kebenaran, Roh Kristus. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di ayat ini secara literal, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu rohnya dia. Gitu ya. Rohnya dia. Roh yang ada di dalam dia.
Nah, roh yang ada di dalam Kristus itu yang membangkitkan Kristus dari kematian hari ini, saat ini ada di dalam kita. Bayangkan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Berarti Tuhan itu Kristus, Tuhan Yesus secara roh itu ada di dalam kita, dan kemudian kita terus berbuat dosa. Pertanyaan saya sederhana, Anda punya perasaan enggak? Kalau Anda mengasihi seseorang dan Anda bikin salah terus sama orang, Anda kan menjaga diri supaya tidak salah kepada orang ini. Betul ya? Kalau Anda punya mati ya? Apanya mas? Tes C nyala. Mati. Mungkin baterainya kali. Coba. Satunya punya buku mana ya? Maaf ya Bapak Ibu, mic-nya mati. Mungkin baterainya atau entah apanya ini. C itu nyala. Ininya aja. Rumahnya aja. Ini kasih. Sebentar. C mati. Nggak mau juga berarti on. Sudah on. Coba ambil mic yang itu. Ya mungkin mic yang ini jelek, udah jelek, jadi tidak. Copot itu. Tes C. Nah, ini nyala. Baik, sudah kembali menyala. Saya rasa di sini saja. Perdana ya Bapak Ibu, ada iklannya ya, karena mic-nya ternyata kabelnya putus. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, Roh Kristus, jikalau Anda punya pasangan atau pacar atau kekasih begitu ya, Anda kan pasti menjaga diri, menjaga sikap supaya kekasih Anda ini tidak sakit hati terhadap Anda. Ya toh? Karena apa? Apalagi kalau dia ada di sampingmu. Ya. Pasti menjaga sedemikian rupa supaya Anda tidak menyakiti beliau. Sama. Bagi orang percaya yang menjadari dalam dirinya, sungguh-sungguh menyadari ya, sadar total sadar gitu, bahwa dalam dirinya itu ada Kristus. Dia tidak mungkin menyakiti Kristus yang ada dalam diri dengan cara berbuat dosa dan sebagainya. Tapi karena ketidaksadaran ya, dan itu terpola menjadi terbiasa, makanya dosa itu akan selalu ada di hidup kita. Nah, makanya saya sering bilang, baik kepada jemaat maupun di gereja-gereja lain, saya sering bilang begitu. Jangan mengucapkan kalimat yang Tuhan ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja oke. Tapi kalau sengaja dan minta pengampunan berulang-ulang, lu bodoh. Udah tahu sengaja, berarti kan lu udah tahu itu dosa. Lu buat juga kan bego namanya. Sorry kalau saya kata. Udah
harus api panas, tapi dipegang bodoh, sedangkan you udah dewasa. Begitu. Sama sebenarnya. Kejadian yang Tuhan bilang akan terjadi sesuatu yang lebih buruk kepada kita. Sedangkan kita berulang-ulang. You bayangin aja, you pegang api sekali, you kebakar, melepuh, ya. Ini belum sembuh, you pegang lagi. Saya mau tanya, itu yang melepuh jadi apa? Gosong. You pegang lagi, lama-lama hilang tangannya. Sama dengan dosa seperti itu. Ya, dan Roh Kudus itu mengingatkan, Roh kebenaran itu mengingatkan. Dan tidak hanya mengingatkan, harusnya apa? Dari dalam diri kita, self conviction kita juga mengatakan bahwa ketika kita melakukan hal yang gak benar, maka ya sudah, ini gak benar. Stop doing this gitu. Roh Kudus juga memberikan kita iman atau rasa percaya bahwa Kristus sudah menang di kayu salib. Dan penguasa dunia ini tidak mampu melawan orang-orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Dulu waktu zaman kecil, kita itu suka ditakut-takuti sama entah saudara, entah orang tua, itu setan-setan Indonesia, kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, ya, gitu ya, tuyul, kuntilanak, gitu kan, ya suka ditakut-takutin gitu. Nah, pada waktu saya, nggak tahu orang lain, saya secara pribadi, di kamar saya itu ada salib. Nah, ketika saya takut, saya ambil salib itu. Ya. Salib itu tidak ada guna sebetulnya, dalam arti itu hanya lambang saja gitu. Tapi salib itu tidak mampu untuk melawan setan. Ya. Tes C masih hidup, enggak mati lagi ya? Ya, mati nyala ya. C coba itu kabelnya dibenerin. C jadi karena apa namanya, itu kan hanya sebuah kayu begitu, gak bisa itu lawan setan. Tapi karena iman saya percaya kalau saya pegang salib, begitu kan, Yesus ada sama saya. Itu iman seorang anak gitu. Dan itu saya merasa pede dan merasa bahwa setan itu kabur. Begitu. Apalagi dulu kebetulan ibu saya senang nonton film horor dulunya. Apalagi yang vampir Dracula itu senang sekali. Ya. Nah, vampir itu takutnya sama salib tuh. Jadi saya pede setan itu takut sama salib. Tapi karena iman seorang anak yang sedemikian tulus, gak ngerti apa-apa, pokoknya kalau gue pegang salib Yesus ada sama gue gak takut apa-apa. Seperti itu. Sama aja dengan nama Kristus sendiri. Alkitab katakan, mendengar nama Yesus saja iblis gemetar. Tapi kalau nama Yesus itu diucapkan oleh orang-orang yang tidak percaya, nggak ngefek. Dan buktinya ada. Gimana? Kisah para Rasul. Waktu Ananias Kewa, itu orang-orang perempuan, ya, mengusir setan, kami mengutuk engkau demi nama Yesus yang diberikan Paulus. Tahu setannya ngomong apa? Setannya ngomong gini, Paulus, aku tahu, Yesus aku kenal, kamu siapa? Lalu setan ini dalam diri orang yang kesurupan ini, ya, bangkit lalu memperkosa mereka semua. Bayangin, ya. Jadi sekalipun Anda merasa kami punya nama di atas segala nama, tapi kalau kita semua nggak punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, dengan Yesus Kristus, nama itu nggak jadi berguna buat kita. Itu baru hubungan kita dengan kuasa kegelapan gitu. Anda bisa bayangkan, apakah Anda layak disebut anak Allah yang hidup ketika Anda nggak punya hubungan dengan Bapamu? Dari mana? Ya, pikirkan coba baik-baik. Beranalogi dalam kalau baca Alkitab, berimajinasi, beranalogi. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana gitu. Dan refleksikan kepada diri sendiri. Di situ firman itu akan jadi hidup. Dan Anda akan mengerti kebenaran. Roh Kudus mengarahkan kehidupan kita agar mengalami pertobatan dan tetap hidup di dalamnya, ya, seperti saya katakan tadi.
Ya, mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Mari kita lihat ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kristus berkata, ya tadi saya sudah katakan, bahwa dirinya adalah kebenaran, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita mengarah kepada Kristus. Karena dia Roh kebenaran. Berarti Roh Kristus. Nah, Roh Kristus akan memimpin kita kepada Kristus. Roh Kudus membawa kita untuk mengenal Kristus di dalam segala kepenuhannya. Kepenuhan Kristus dalam kepenuhan kealahan. Otomatis kita tidak hanya mengenal Kristusnya, tapi apa yang dikatakan Kristus tentang Bapa, dirinya, dan Roh Kudus, kita akan mengenal, kita akan mengetahui itu. Makanya dalam ayat firman Tuhan katakan, ketika Roh Kudus itu datang, dunia tidak mengenalnya, tapi kamu kenal dia. Kenapa? Karena kita sudah kenal Kristus. Seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Terutama tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau ada pendeta, ada apa ngomong di luar firman yang apa ya, lucu-lucu begitu ya, yang aneh-aneh gitu, itu udahlah. Sekarang orang lagi kembali lagi sekali lagi ribut nah akhir zaman. Saya bukan pendeta akhir zaman. Jadi saya nggak mau kutak-kutik tentang akhir zaman. Dan Tuhan bilang kamu akan mengetahui tanda-tandanya itu aja. Jadi kita akan tahu tanda-tanda akhir zaman itu melalui pembelajaran kita, begitu ya. Tapi bukan mengira. Kita memang bisa menerjemahkan firman begitu. Tapi itu hanya terjemahan. Batas terjemahan aja. Apalagi tentang akhir zaman, bukan sesuatu yang sungguh-sungguh pasti dapat dipastikan. Nah, kalau bisa dipastikan, itu bukan lagi terjemahan, tapi lebih kepada nubuatan. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang, kalau ada kejadian apa, begitu langsung akhir zaman. Ada kejadian apa, langsung akhir zaman. Padahal akhir zaman itu buat saya sederhana sih. Ya, buat banyak pendeta-pendeta malah kadang nakut-nakutin orang akhir zaman gimana. Memang pada akhir zaman nanti ada kejadian-kejadian yang mengerikan, yang penyiksaan-penyiksaan bagi orang yang tertinggal. Ya, oke, betul. Begitu mengerikannya penguasa antikristus nanti, benar. Tapi jangan melulu apa-apa dikoneksikan dengan akhir zaman. Matahari merah jadi darah, akhir zaman. Itu kali di mana dan merah padahal gara-gara ganggang dan apa itu plankton, akhir zaman. Ada apa sekarang, tawon monster, akhir zaman. Ada kodok, akhir zaman. Sekarang logika aja Pak Bu. Kalau ada gunung yang mau meletus dan di bawah kaki gunung itu ada rawa, dan kemudian ini memanas seperti itu, semakin panas kodok akan loncat dan akan cari tempat perlindungan. Itu naluriah binatang. Bayangkan kalau pegunungan gede begitu ya, besar, rawanya di bawahnya besar,
Kodoknya berapa banyak? Tahu-tahu akhir zaman. Dengar suara kayak trompet gitu di Eropa, bilang akhir zaman. Belum tentu, kalau kata saya ya, terserah percaya apa enggak, belum tentu. Gitu. Mau lihat akhir zaman? Sekarang gini aja lah, oke lah. Nanti saya disangka menghakimi pendeta-pendeta yang khotbah, saya meneliti ya, oke lah. Sekarang begini aja. Itulah salah satu visi gereja yang kita rintis, gitu. Mengenal Kristus. Nah, daripada ngomongin tentang akhir zaman, kita kan tahu nih, secara gambaran besar kita tahu akhir zaman itu bakal begini. Kan tahu nih, tanpa pendeta ngomong pun orang nanti akan gini. Oke, tahu ada chip 666 dan sebagainya. Kan kita tahu ya. Nggak perlu diterangkan lagi secara mendetail. Yang jelas apa? Gimana cara kita mengenal Kristus, merubah cara berpikir, merubah karakter, merubah tingkah laku, sehingga nanti kalaupun kita harus melewati akhir zaman, kita siap. Kenapa nggak mikir kayak gitu? Pernah mikirnya nanti Anda akan ditanamkan chip, Anda nggak bisa dagang, nggak bisa punya uang dan sebagainya. Buat saya, lebih penting kita menjaga hidup ini benar. Perkara nanti kita lewati masa akhir zaman itu atau tidak, itu kumahangke aja. Alkitab katakan bahwa bagi orang yang menanti-nantikan Yesus datang lagi, itu bagaikan menanti seorang mempelai pria yang mau datang menjemput kita. Bahagianya menantikan itu seperti itu. Bahagia, kita gak takut. Harusnya menantikan kedatangan Allah itu bukan karena ketakutan. Ya, sedangkan firman Tuhan juga katakan roh yang yang diberikan Tuhan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera. Harusnya kita menantikan akhir zaman itu dengan penuh damai sejahtera, bukan ketakutan. Justru kalau kita ketakutan, itu karena kita nggak dekat dengan Allah. Jadi seolah-olah kita sedang diam dalam rumah, kita nggak tahu kedatangan pencuri. Sesederhana itu akhir zaman itu sebenarnya. Banyak pendeta aja yang bikin ribet. Ya kalau dengeran khotbah akhir zaman, kuat banget sih. Bener sih, tapi ya kuatkan jemaatnya gitu loh, jangan fokusnya ke situ aja. Orang jadi takut. Tapi ya terserah, orang punya haknya masing-masing, pelayanan dan karunia-nya masing-masing. Ya, cuma jangan apa-apa akhir zaman gitu aja sih. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu juga dapat, karena karunia Roh Kudus ya, karunia Roh, dapat mengetahui hal-hal yang akan datang sebelum hal itu terjadi. Itu yang kita katakan. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah orang ini jatuh ke dalam perangkap. Mencegah anak Tuhan ini jatuh dalam perangkap. Roh Kudus akan kasih, bahasa Indonesianya apa ya? Semacam dorongan atau semacam pengetahuan kepada kita. Oh ini, misalnya kita deal bisnis, sebenarnya kita mau ditipu seperti itu ya. Dan Tuhan kasih tahu nih, jangan tanda tangan, kamu nanti ketipu, jangan. Nah seperti itu kalau gitu. Atau misalnya kita mau berinvestasi pada sesuatu, ada suara hati, jangan, ini investasi bodong, nggak ada investasi kayak gitu. Udah jangan, nanti kamu jatuh, berkatmu hilang, dicuri setan. Jangan, kamu akan susah, nanti kamu akan kesana sini, utang-utang sana sini. Itu Roh Kudus membuat kita untuk mengetahui akan hal-hal yang akan datang, supaya kita sendiri tidak jatuh ke dalam perangkap. Tapi ya kadang-kadang kan kita manusia kan, enggak, hajar, nggak apa-apa lah. Akhirnya apa? Dan Roh Kudus pun apa ya? Kadang-kadang kalau kita nggak mau dengar dengan apa ya yang dikatakannya dalam diri kita, dia suruh orang lain. Dia suruh orang lain atau dia suruh peristiwa, disuruh apa untuk menjaga kita supaya kita nggak terperangkap.
Ada orang-orang yang datang kepada kita yang memperingatkan, jangan lu begini, gue udah pernah gini. Atau ada peristiwa yang kita mau jalan apa-apa, tiba-tiba ada di depan ada kecelakaan sehingga macet, sehingga apa? Ini bisa jadi. Agar apa? Kita tidak jatuh dalam langkah. Nah, bayangin Tuhan menjaga hidup kita sampai segitunya. Ya. Tapi kalau kita dengan sengaja mau menjatuhkan diri ke dalam perangkap, itu bodohnya kita. Balik ke seperti yang saya bilang, tidak beda dengan keledai. Bahkan bukan gak beda, malah lebih bodoh malah daripada keledai. Sudah tahu, ya toh, tapi tetap nyemplung. Ya resiko ditanggung penumpang. Nah, Roh Kudus pun dalam memimpin kita kepada seluruh kepenuhan Kristus, maka Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia, ya seperti mengetahui masa-masa yang akan datang, seperti ya roh pengetahuan, gitu, untuk memperlengkapi kita bisa mengerti kedalaman pribadi Yesus Kristus. Ketika kita melayani Tuhan, kedalaman Yesus Kristus, sebenarnya kedalaman pribadi Allah itu isinya apa sih? Ada nggak yang ngerti? Kedalaman pribadi Kristus itu isinya apa? Isinya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Sekarang saya tanya, sudah seberapa jauh Anda berpikir tentang keselamatan jiwa-jiwa? Atau kita selama ini berpikir untuk keselamatan dompet kita, keselamatan aset kita, keselamatan anak istri kita aja. Tapi kapan kita mulai berpikir keselamatan jiwa-jiwa di luar sana? Sampai hari ini ada suku di daerah India, di pulau, salah satu pulau dekat India, namanya adalah suku Sentinel. Ya, yang sampai hari ini belum pernah diinjili sama sekali. Yang terakhir ada seorang penginjil masih muda dari Amerika, dia pergi ke sana dan akhirnya dibunuh, dimakan. Dan ada juga orang-orang yang mencoba komunikasi bawa kelapa, gitu ya, bawa kelapa. Mereka nggak berani mendekat, kelapa itu dihanyutkan aja di laut supaya sampai ke pantai. Tapi kadang-kadang suku Sentinel ini memancing, seolah-olah mereka baik. Akhirnya mereka merapat dan dibunuh di sana. Satu-satunya untuk melihat mereka mendekat itu adalah lewat drone. Pakai drone. Drone itu diterbangkan untuk memantau suku Sentinel ini. Tapi ya begitu, dipanahin juga. Ya bagus, drone kan tinggi ya, jadi tidak kena gitu. Itu. Nah, bagaimana caranya orang yang datang dibunuh? Itu adalah apa? Harus ada peperangan rohani yang begitu luar biasa, yang harus orang Kristen lah harusnya lakukan, yang punya karunia, yang apalagi yang sering-sering mengatakan punya karunia doa, karunia penglihatan dan sebagainya. Ya, yuk kesana coba. Coba berdoa buat suku Sentinel itu. Gimana supaya mereka ada penginjil ke sana akhirnya selamat? Darah penginjil udah banyak tertumpah di sana. Kenapa tidak berdoa ke sana begitu? Nah, Roh Kudus ini memberikan kita karunia untuk bisa menginjil, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang, setiap bangsa. Karena perintah terakhir Tuhan Yesus adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kapan kita bisa melaksanakan amanat agung ini? Gereja-gereja aja sekarang cuma kalau mau disurvei udahlah, faktanya survei saja lah. Berapa banyak gereja yang betul-betul bertumbuh di Jakarta ini, di Jabodetabek, yang sungguh-sungguh bertumbuh? Berapa banyak?
Oh, kami bertumbuh Pak, jiwa kami ya. Saya mau bertanya, itu bertumbuh atau berpindah? Sederhana, kalau bertumbuh dari orang yang nggak kenal Kristus, itu kenal Kristus. Bukan orang yang sudah tahu Kristus sakit hati sama gereja sebelah, kemudian datang gereja kita dan kita bilang kita bertumbuh. Para gembala, maaf ya, maaf nih, saya minta maaf nih. Kalau ada jemaat lain datang ke gerejamu, kau konseling coba, bilang, kamu kalau pindah sini, saya sih senang-senang saja, tapi akan lebih baik kalau kamu kembali kepada gembalamu. Kalau memang masih memungkinkan dia kembali kepada gembalanya, kembalikan. Kenapa? Karena ini bukan dombamu. Fair aja lah. Berani nggak begitu? Makanya sampai hari ini, sampai detik ini saya tidak pernah takut kehilangan jemaat. Saya selalu bilang sama jemaat di gereja saya mengatakan bahwa gereja di daerah Cikarang ini banyak. Kalau you nggak puas sama saya, you nggak puas dengan cara saya mendidik Anda, sila daripada Anda kemerusung imanmu tidak bertumbuh, yang ada kesal doang lihat muka saya, you cari di Cikarang ini gereja banyak. Masukin tes satu-satu, jalin hubungan dengan gembalanya. Kalau engkau nggak puas juga di sana dan nggak menemukan damai sejahtera, jangan pergi lebih jauh, kembali ke sini. Saya bukan mau musir-musir jemaat, enggak. Orientasinya adalah gimana jemaat ini bertumbuh. Kalau dalam pengembalaan saya dia nggak bertumbuh, ngapain dia di sini gitu loh. Selain dia menyusahkan dirinya, dia juga akan lama-lama menyusahkan saya. Lu cari aja gembala lain. Tapi bagi orang yang mau untuk saya gembalakan, dididik, dia apa dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, ayo mari. It's okay. Gitu. Jangan cuma duitnya aja lo mau. Ingat lo, tanggung jawab kita besar kepada Tuhan. Buat gembala-gembala yang cuma motongin bulu dombanya aja, makanin dagingnya tapi ngasih makan dia enggak. Memberikan rumput yang hijau, padang rumput yang hijau, mata air yang tenang, kita nggak berikan kepada mereka. Gimana? Mungkin makin hari yang nonton ini, kalau ada pendeta-pendeta makin benci sama gue. Gak apa-apa, biarin. Yesus pun dibenci orang, dibenci pendeta. Gitu. Ya. Tapi ini sebuah kebenaran yang harus kita harus kita terapkan di dalam gereja kita sesungguhnya. Karunia-karunia diberikan untuk melayani Tuhan. Ya, ada karunia-karunia roh. Itu penting, betul penting. Tetapi ingat, Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan orang yang sudah dipimpin, mau dipimpin ke dalam kebenaran, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti berbuah. Itu yang paling utama. Sebelum kau memiliki karunia-karunia roh, katakan kepada dirimu, katakan kepada jiwamu, pikiranmu bahwa engkau terlebih dahulu harus mempunyai karunia, terlebih dahulu harus mempunyai buah roh. Lu nggak penting, lu nggak usah punya karunia roh, nggak apa-apa. Yang penting buah roh itu ada. Banyak orang sekarang punya karunia roh, walaupun mengadakan mujizat dan sebagainya, tapi apa? Karakternya belangsak. Buat apa? Nggak beda dia jadi calok sorga. Ayo sorga. Orang pada ke sorga, dia sendiri ketinggalan. Buat apa? Ya. Buah roh. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, dipimpin kepada segala kebenaran, yang paling pertama itu adalah buah roh. Ada hasil, ada buah-buah roh, ada kasih, ada pengendalian diri, ada sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Saya punya seorang teman, saya nggak tahu dia nonton acara ini apa enggak ya. Dia teman saya, seorang guru waktu saya ngajar di sekolah dulu. Dia beberapa waktu lalu dia kesini bawain saya kacang mede.
Dan dia juga yang pasang beberapa alat di rumah kami begitu. Nah, teman saya ini sampai detik ini, saya sudah bertahun-tahun berteman sama dia. Saya tidak pernah sekalipun melihat dia bete atau marah. Belum pernah. Dia lihat saya bete, dia saya marah udah sering. Tapi saya lihat dia bete marah tidak pernah. Dan dia kalau ngomong itu senyum gitu. Seneng kalau saya lihat sama dia. Dan dia adalah salah satu jiwa yang bertobat dan diselamatkan dalam pelayanan saya. Tadinya dia bukan orang Kristen. Ya. Tapi dia semenjak dari awal saya kenal dia senyum gitu. Ramah sama orang, suaranya nggak pernah tinggi. Kok bisa ya? Dan saya banyak belajar loh dari beliau. Kok bisa ya begini orangnya? Nah, itu apa? Dia kalau disuruh, Pak, Bapak itu udah bisa khotbah, Bapak itu udah bisa ini sebenarnya, Bapak, enggak lah Pak. Saya di belakang layar saja. Saya ini aja. Saya bisanya di multimedia, biarkan saya di multimedia saja. Men. Bahkan saya pernah menawarkan, ayo Pak, kita buka gereja di Jakarta Barat. Udah, belum gembalain situ. Saya nggak pantas jadi gembala. Saya jadi multimedianya saja. Baik. Nah. Ya. Kenapa orang bisa begitu? Ya karena buah rohnya itu betulan ada. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menemui seorang hamba Tuhan. Terkenal, penyanyi. Kastetnya udah banyak. Terkenal, orang Batak. Saya nggak sebut namanya. Kalau saya sebut marganya aja pasti semua orang udah tahu. Saya nggak usah sebut nama. Jadi suatu saat saya masih pengerja di sebuah gereja. Dia WL-nya. Hebat, luar biasa kalau dia nyanyi tuh. Waduh, hadirat Tuhan luar biasa rasanya. Tapi setelah ibadah berakhir, ada seorang ibu-ibu menitipkan pokok doa kepada saya. Karena dia mungkin terburu-buru, sedangkan orang yang mengerumuni sependeta itu banyak. Ya, akhirnya diserahkan kepada saya, Pak, tolong titip, Mas tolong titip buat pendeta biar didoakan. Oke, baik Bu. Saya sempat baca, saya sempat doain Tuhan, sempat. Nah, setelah orang-orang yang mengerumuni pendeta ini, WL pendeta ini berkurang, ya. Dan kebetulan pendeta ini mengarah kepada saya langsung nampak tadi ada ibu-ibu menyerahkan pokok doanya kepada saya untuk diserahkan ke Bapak untuk doa. Tahu apa yang dilakukan? Pokok doa itu cuma diginikan sama dia. Taruh-taruh di bawah mimbar. Itu sakit hati saya sama pendeta. Bener, saya sakit hati. Bayangkan kalau ibu itu tahu betapa sakit hatinya kepada pendeta itu. Saya aja yang terima sakit hati. Banyak pendeta-pendeta kejar setoran yang model begini. Harusnya dia bawa pulang tadi mobilnya, kayak dia kan pasti punya supir atau gimana, orang pendeta terkenal, penyanyi terkenal kok. Harusnya kan dia baca, dia doakan, dia apa serius begitu. Ini cuma dilihat begini nih, taruh dia itu. Dilihat pun enggak, cuma dipegang sebentar, enggak dibaca pun enggak, langsung taruh di bawah mimbar. Ini pendeta gila. Yang enggak punya buah roh dalam hidupnya, cuma pamer karunia-karunia aja. Pendeta model gitu dikalungin beton, cemplungin kali. Yang terakhir, apa saja pekerjaan Roh Kudus? Yang pertama tadi mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang kedua memimpin ke dalam kebenaran. Dan yang tiga, yang terakhir, memuliakan Yesus. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah memuliakan Kristus.
Roh Kudus akan selalu mempermuliakan Kristus. Ya. Ada ayat yang mengatakan begini. Jikalau dalam diri seseorang itu ada Roh Kudus, tidak mungkin dia akan berkata terkutuklah Yesus. Tapi jikalau tidak ada Roh Kudus dalam diri seseorang, tidak mungkin orang ini berkata terpujilah Yesus. Ya. Yang membuat kita bisa mempermuliakan Kristus, yang bisa membuat kita mempermuliakan Tuhan, itu karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan kalau ada dalam Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak mungkin menyangkali Kristus. Saya mendengar cerita seorang teman adik tingkat saya, sekarang jadi pendeta, gembala di Cibubur sini. Dia bercerita tentang seorang waktu di Ambon atau di mana itu ada kerusuhan. Itu ada gereja dimasukin oleh orang-orang garis keras begitu. Ya. Dan semua orang disiksa, diancam, dibunuh. Kalau kamu nggak tolak Yesus, saya lupa di mana kotanya. Kalau kamu nggak tolak Yesus, kamu akan saya bunuh. Dan segereja itu segembala-gembalanya minggir menyangkali Kristus. Tapi ada satu anak muda, beta tidak mau. Beta sering mau. Kristus subai pak beta. Lalu apa yang terjadi? Tangan kirinya dipotong. Terus dia menjerit kesakitan, darah kemana-mana. Tapi dia bilang, Yesus tolong. Ya, tanganmu udah hilang satu. Kalau kamu nggak mau menyangkali Tuhanmu itu, kamu akan kehilangan kedua tanganmu. Dan dikatakan, beta saya mau. Yesus subai pak beta, dipotong lagi tangan satu lagi, udah nggak punya tangan dua-duanya. Itu orang tuanya, pendetanya, pas sudah nangis-nangis, jangan, udah bilang aja nanti Tuhan Yesus pasti ampuni kok. Enggak, beta sih mau, beta lebih baik mati daripada beta tolak beta punya juru selamat. Akhirnya tikam bro, puas apa ya? Apa sih namanya? Dicacak-cacak perutnya begitu ya. Akhirnya anak muda ini mati, tapi dia mati buat Kristus. Pertanyaan saya sederhana. Apakah nanti pada hari penghakiman, apa yang terjadi pada orang-orang yang minggir ini? Apa yang terjadi sama mereka? Bapak Ibu, saya menemukan kalau kita boleh berbangga akan kekristenan kita, jangan sampai kita sombong karena kita Kristen. Jangan sampai kita menyombongkan kerohanian kita, seolah-olah kita ini adalah Kristen yang sedemikian militan, padahal sebenarnya enggak. Kita enggak lebih dari pengecut. Saya mau bertanya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu masih ibadah sekalipun harus online karena pandemi COVID-19. Tapi coba ingat beberapa waktu lalu waktu Bapak Ibu masih beribadah di gereja. Coba bayangkan istrimu, bayangkan suamimu sekarang, bayangkan anak-anakmu masih kecil-kecil dan lucu-lucu. Dan Anda sedang beribadah, kemudian ada orang-orang masuk ke dalam gereja, dan anakmu dibunuh di depanmu. Saya mau tanya, apakah Anda masih mau ikut Yesus atau tolak Yesus? Jikalau istrimu diperkosa di depanmu, di tengah-tengah gereja, apakah engkau masih mau ikut Yesus atau menyangkali Kristus? Pertanyakan itu pada diri. Saya sering mempertanyakan itu dalam diri saya. Tuhan sanggup gak ya saya? Sanggup gak ya saya? Kalau saya mengalami hal seperti itu. Pak, kita gak mungkin mengalami seperti itu. Halo, baru-baru ini di Suriah terjadi. Perempuan-perempuan Kristen dijual sebagai budak seks. Mending dijual. Cuma buat senang-senang aja itu. Tentang apa?
mereka tidak pernah menyangkal Yesus. Dan perempuan-perempuan yang sudah diperkosa berapa puluh tentara di sana, mereka nggak pernah menyangkal Yesus. Mereka hanya menangis dan mengatakan kepada dunia, saya mengampuni mereka semua. Pertanyaan saya sederhana, sanggupkah Anda? Mereka itu saya yakin hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau nggak mungkin bisa begitu. Nggak mungkin orang yang bisa melakukan hal yang demikian. Itu di luar nalar. Kalau Anda pernah membaca buku, ada seorang zaman Perang Dunia II ya, ada orang yang namanya Corrie ten Boom, seorang ibu-ibu. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah korban Nazi, ya, di camp konsentrasi Auschwitz-Birkenau, kalau saya nggak salah sebut, di Jerman sana. Dia melihat mama papanya dibunuh, kakaknya dibunuh dengan sadis, ya, dimasukkan ke dalam kamar gas. Ya. Kemudian dia adalah salah satu orang yang lolos, yang kabur dari sekian puluh orang yang berhasil kabur dari camp konsentrasi Nazi tersebut. Setelah Hitler bunuh diri, Nazi hilang, begitu ya, sudah musnah lah, dan orang-orang jenderal-jenderalnya pada bunuh diri, dan ada juga yang dipengadilankan ya, di Israel dan di beberapa tempat tertentu. Gitu. Suatu hari Corrie ten Boom kesaksian di sebuah gereja. Mungkin bertahun-tahun setelah kejadian itu, kesaksian tentang bagaimana ayahnya dibunuh dan sebagainya. Setelah dia selesai kesaksian, ibadah berakhir, ada bapak-bapak tua datang di dia. Dia bilang, Corrie, masihkah Anda ingat saya? Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Dan bapak ini mulai menangis. Masa kamu tidak ingat saya? Siapa ya? Kamu betul-betul gak ingat saya? Tidak. Coba perhatikan wajah saya baik-baik. Diperhatiin, saya tidak ingat. Akhirnya bapak ini ngomong, tanggal sekian, camp konsentrasi Auschwitz, kejadian begini-begini, nama disebut beberapa nama. Dan di situ Corrie ten Boom langsung menangis dan mengatakan, saya mengampuni kamu, hanya pergilah dari saya. Bapak tua itu adalah orang yang membunuh, prajurit Nazi yang membunuh keluarganya Corrie ten Boom. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu, kita nggak bisa memberi pengampunan kepada orang-orang yang sudah sedemikian melukai kita. Makanya hari ini ya, semua kita, saya yakin semua kita pernah dilukai. Semua kita pernah sakit hati kepada siapapun. Sampai sekarang saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo dengarkan Roh Kudus, ayo mengampuni, supaya hidupmu diberkati Tuhan, supaya hidupmu berkenan dan bisa dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Jangan tahan-tahan lagi. Baik, semakin pimpinan Roh Kudus itu, semakin seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang itu akan menanggalkan agenda pribadi dan beralih kepada agendanya Tuhan. Keinginannya udah bukan keinginan pribadi lagi, tapi bagaimana keinginannya dia itu menyatu dengan kehendak Allah. Itu orang yang sungguh dipimpin oleh Roh. Pimpinan Roh Kudus akan selalu mengarah kepada perubahan pola pikir atau paradigma, mengarah kepada perubahan karakter, dan mengarah pada perubahan tingkah laku. Kalau karakter, pola pikir, dan tingkah laku kita nggak berubah, kita tidak akan sampai kepada pengenalan akan Kristus yang sejati, apalagi menerima mahkota kehidupan. Kurang mungkin. Ya. Jadi
Kalau orang-orang bilang, hidup saya dipenuhi roh, saya punya karunia ini, lihat aja karakternya bener nggak? Cara berpikir dia betul nggak? Tingkah lakunya bener nggak mencerminkan apa yang dia katakan? Kalau nggak, ya sudah. Itu cuma, ya siapa sih yang bilang, ya siapa sih yang iklan kecap nggak bilang kecapnya nomor 1? Itu udah pasti. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu memiliki gaya hidup, kesenangan, paradigma itu mengarah kepada Kristus. Dan sebaliknya orang yang tidak dipimpin oleh Roh itu mengarahkan semuanya itu kepada dosa. Maka orang yang mengarahkan pikiran, kesenangan, gaya hidupnya ke arah dosa, itu persekutuannya dengan Roh Kudus patut dipertanyakan. Benar nggak dia? Ya. Dan sekarang ini beberapa hari ke depan kita akan menantikan untuk merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Perhatikan di Kisah Para Rasul. Petrus yang tadinya nelayan biasa sudah dilayani pula dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, pernah menyangkali Tuhan Yesus, dan kemudian akhirnya bertobat. Orang yang emosian dan sebagainya, orang yang begitu dalam psikologi katakan memiliki jiwa kolerik begitu, yang menggebu-gebu, ya, orang yang takut. Itu kemudian ketika Pentakosta tiba, Roh Kudus hinggap kepadanya, ya. Petrus kemudian berkhotbah. Dan khotbah single preaching, itu orang 3.000 bertobat. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, kemanapun Anda pergi berjalan, Anda akan jadi saksi Kristus. Kemanapun. Jadi libatkan dirimu, ikatkan dirimu, lekatkan dirimu kepada pribadi Kristus, kepada Roh Kudus. Maka dia akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran, ya, akan menyadarkan dirimu akan dosamu sehingga kau bertobat, menyadarkan akan kebenaran-kebenaran firman yang kau baca, menyadarkan bahwa segala sesuatu yang pada akhir zaman itu ada risikonya, nanti akan ada penghakiman dan sebagainya. Ya. Memimpin dalam kebenaran, kau diarahkan untuk semakin mengenal Kristus, yang pada akhirnya hidupmu akan mempermuliakan Dia. Karena tugas Roh Kudus salah satunya adalah memuliakan Kristus. Kalau kau melakukan hal-hal ini, maka hidupmu akan mulia di hadapan-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu ini berhenti, tapi hamba yakin firman-Mu adalah ya dan amin. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Tuhan, pagi ini hamba merasakan ada orang-orang yang menyaksikan ini yang mau hidupnya berubah. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun melalui online, tapi tidak membatasi kuasa Allah. Dan hamba mengangkat tangan hamba bagi mereka. Dan bagi Anda yang mau hidupnya berubah, bagi Anda yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mari angkat tanganmu. Izinkan hamba Allah ini berdoa bagi Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Kau melihat kerinduan hati mereka, Kau melihat bahwa sesungguhnya mereka mau diubahkan Tuhan dari karakter mereka yang buruk. Mungkin karena latar belakang didikan orang tua mereka, mungkin karena keadaan mereka yang terbentuk dari sejak kecil. Tapi hari ini mereka dengar firman dan mereka mau berubah. Tuhan,
Setiap mereka yang mengangkat tangan dimanapun mereka berada saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, jamah setiap orang yang mengangkat tangan. Roh Kudus, jamah mereka, rubahkan mereka begitu rupa. Pimpin mereka ke dalam kebenaran-kebenaran yang seharusnya mereka buat. Pimpin mereka Tuhan, bahwa mereka masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk melakukan yang lebih baik lagi. Rubahkan cara berpikir mereka Tuhan. Taklukkan segala pikiran yang menentang kebenaran-kebenaran Kristus di bawah kaki mereka dalam nama Yesus. Biarkan pikiran mereka mengarah senantiasa untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus, rubahkan karakter mereka. Rubahkan cara mereka merespon masalah mereka. Karena sebenarnya masalah bukanlah sebuah masalah, tapi respon kami adalah yang menjadi masalahnya. Ajarkan mereka merespon sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu saja. Buat mereka merespon dengan baik akan ketidakadilan yang mereka terima. Buat penganiayaan yang mungkin mereka terima. Untuk tekanan yang mereka terima Tuhan, ajar mereka merespon seperti Engkau merespon. Dan rubah tingkah laku mereka Tuhan. Karena orang melihat cara mereka bertindak. Orang berubah bukan dari kata-kata, tapi dari apa yang kami lakukan. Dan biarlah hidup kami ini, apa yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini seperti surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Biarlah kami hari Minggu ini ada di gereja, beribadah. Dan dari hari Senin sampai hari Sabtu kami jadi gereja di luar. Roh Kudus, mari bergerak sekarang Tuhan. Jamah setiap orang yang mengangkat tangan dimanapun berada, sehingga berkat-Mu sungguh-sungguh tercurah buat mereka. Pimpinan-Mu yang menghasilkan buah roh buat mereka betul-betul nyata dalam hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Percaya urapan-Mu, jamahan kuasa-Mu sudah menjangkau setiap orang yang tadi mengangkat tangan. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Engkau Roh Kudus. Hamba berdoa ibadah tanggal 31 bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa, di mana kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh merasakan pergerakan Roh Kudus dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami mendengar bahwa orang yang terpapar virus corona semakin banyak, puluhan ribu jumlahnya. Tuhan, sekalipun terus melonjak, tapi pagi ini kami mau sama-sama katakan bahwa kami percaya Engkau dalam kontrol atas Indonesia. Engkau masih mengendalikan bangsa ini Tuhan. Engkau masih mengawasi bangsa ini karena bangsa ini Engkau cintai. Karena semenjak mulanya Engkau yang mengirimkan penginjil-penginjil untuk menjangkau kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang terjadi ke depan, kami percaya Tuhan sedang rancangkan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Pak Jokowi sebagai Presiden dan Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan jajaran menteri-menteri mereka Tuhan, DPR, MPR. Mereka semua punya tekanan. Dan kami doa ya Tuhan,
Hiburkanlah mereka. Roh Kudus, sekalipun mereka bukan orang yang percaya, tapi di doa kami, hiburkan mereka. Hiburkan Pak Jokowi, Tuhan, di tengah-tengah tekanan yang mungkin dia hadapi. Kami gak bisa buat banyak. Kami cuma bisa jaga diri kami supaya kami tidak terpapar dari virus corona, dan kami juga hanya bisa berdoa. Tapi kami tahu Tuhan, doa kami membawa perubahan buat bangsa ini. Doa kami ini Engkau dengar, jeritan kami ini sampai ke telinga-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan pulih, Indonesia akan bangkit. Oleh sebab itu kami menyerahkan Indonesia, bangsa ini, pemerintahannya, warganya ke dalam tangan-Mu. Lakukan apa yang Kau pandang baik buat Indonesia, Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mencintai Dia. Dan kami mencintai Kau. Dan kami percaya Tuhan, banyak orang di Indonesia ini mencintai Kau. Dan kami yakin Kau lakukan yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk gereja-gereja, hamba-hamba-Mu yang hari ini menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap mereka, khususnya mereka-mereka di pedalaman yang penuh dengan segala kekurangan. Tuhan, tolong jaga mental mereka supaya mereka tidak punya mental yang minta-minta. Tolong jaga mereka Tuhan, supaya mereka bertahan dalam tekanan, dalam kekurangan. Dan hamba berdoa Tuhan, Kau mengutus hamba-hamba-Mu yang lain. Kau mengutus pengusaha-pengusaha untuk memberkati mereka di sana, dalam nama Yesus. Sehingga perintisan mereka, perjuangan mereka, darah keringat mereka gak sia-sia. Tuhan tolong. Berdoa juga untuk cabang kami Tuhan di Depok yang akan setelah pandemi ini selesai akan berdiri. Berkati Pak Farul Roji yang akan mengembalakan dan sudah mengembalakan PD Persekutuan Nur Mahanaim Community di Depok. Berkati hidupnya, anaknya, istrinya yang sedang mengandung. Berkati Tuhan supaya tetap setia mengikuti Tuhan, setia melayani Tuhan dalam wadah CKI MCC ini. Biarlah dari pelayanannya Tuhan, jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Gereja kami bertumbuh, bukan berpindah, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga Pak Bezi dan Ci Tuhan yang ada di Nias. Tuhan, hamba rindu untuk datang ke sana. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang mau dibaptis, anak-anaknya mau diserahkan. Tuhan tolong izinkan hamba-Mu untuk berangkat ke sana dan menghabiskan gereja di sana Tuhan. Dan kami menyerahkan pengembalaan beliau di Nias sana. Kau tambah-tambahkan jiwa, Kau sediakan kebutuhan hamba-Mu ini sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Mu. Jika gereja di sana butuh genset, Tuhan tolong Mu sediakan. Karena sering mati lampu. Dalam nama Yesus kami percaya Kau akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama lagi. Tapi kami percaya waktu itu akan datang dan kami akan semua bersukacita. Oleh sebab itu Tuhan, ketika dalam masa sekarang kiranya kami selalu bergandengan tangan, kami selalu saling memperhatikan satu sama lain. Dan kami berdoa jemaat kami semua pun dimanapun berada saat ini Tuhan berkati, jaga kesehatan mereka, jauhkan dari virus corona, penyakit bakteri apapun namanya. Tuduhi mereka dengan kuasa darah-Mu, karena di dalam diri mereka sudah mengalir darah Kristus. Dan penyakit apapun namanya tidak akan sanggup bertahan menghadapi darah Kristus yang mengalir dalam urat nadi mereka. Terima kasih Tuhan. Lindungi gereja kami,
pagari bentengi Tuhan, supaya kami dapat memperoleh damai sejahtera untuk bisa menyembah Tuhan senantiasa. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang beberapa hari yang lalu berulang tahun, yaitu Pak Romi, Farel, Bu Vivi, dan juga Pak Farel Ronsi, Tuhan, Gembala di Depok. Tuhan, berkati mereka dalam ulang tahun mereka, umur mereka bertambah, kiranya Kau panjangkan umur mereka Tuhan, tambahkan hikmat pengertian dalam setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, usaha mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil, kebajikan, kemurahan menyertai mereka seumur hidup. Dimanapun mereka berjalan melangkah, tempat itu diberkati karena mereka. Kiranya pelangi kasih-Mu tetap tercurah buat Pak Romi, Farel, Bu Vivi, dan Pak Farul. Pemeliharaan-Mu sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pada pagi ini kami menerima berkat-Mu. Kiranya tangan-Mu sendiri yang turun untuk memberkati kami semua. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia, kiranya Tuhan memberkati engkau dan menguduskan engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan, serta persekutuan yang manis, pertolongan, kekuatan, kuasa, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua jemput kita di awan-awan yang permai, yang diberkati Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan memberkati. Untuk pengumuman, kita akan ibadah lagi di minggu depan tanggal 31, yaitu pada hari Pentakosta. Kita akan merayakan hari Pentakosta, dan ini sudah masuk hari ketiga kita berpuasa, dan masih ada 7 hari ke depan supaya kita tetap setia, jemaat JKMCC supaya tetap setia melakukan puasanya, ya. Karena puasanya tidak begitu menekan, tidak begitu sulit. Kita sudah tentukan bersama dari jam 9 sampai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore saja, ya. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk doa malam. Untuk doa malam dilakukan seperti biasa, ya. Doa puasa tuh tiap hari, ya. Doa puasa. Jadi setelah mulai jam 3 sore, ya, kita melakukan nggak lama-lama, paling 1 jam. Setelah itu kita berbuka puasa bersama. Dan untuk tanggal 31 jangan lupa akan ada perjamuan kudus, ya, dan pembicara masih tetap saya. Baik, demikian pengumuman. Tuhan memberkati semua. Shalom.